Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferawati Syam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rencana strategis daerah. Di mana di sini ada pendahuluan, yaitu pendahuluan dari rencana strategis merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Mengapa demikian? Karena dalam menentukan kekomprehensifan, kekoherenan, dan keseimbangan rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek dihasilkan oleh organisasi. Manajemen dengan segala keahliannya dituntut untuk menyusun strategi yang cocok untuk organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya di sini ada definisi Reinstrada, di mana rencana strategis daerah adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan, yang ingin dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Dilihat dari lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, Renstra disusun untuk waktu kerja 1-5 tahun atau disebut jangka menengah, sehubung dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategi yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Di dalam keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis untuk melakukan proyek kondisi organisasi pada masa depan. Selanjutnya, pada slide berikutnya kita akan membahas tujuan Renstra daerah. Dapat kita lihat pada slide kali ini, tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksinya. Rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tetapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja. Dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selanjutnya di sini ada tujuan disusunnya Renstra, ada 4 poin. Poin yang pertama, tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personilnya dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi. Dan yang ketiga, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur. Dan yang terakhir, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja secara terukur. Selanjutnya, ada sistematika perencanaan strategi daerah, di mana sebagai salah satu unsur perangkat daerah, SKPD di sini berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD pemerintah daerah. Renstra sendiri berfungsi sebagai dokumen perencanaan
sebagai dokumen perencana teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Di sini dapat kita lihat ada alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen rencana kerja yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Kemudian hasil pencapaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah, dan LKPJ. Hal tersebut dapat kita lihat dari slide sebelumnya. Selanjutnya ada maksud dan tujuan rencana strategis daerah, tetapi tujuan strategis daerah ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi pada slide ini kita cuma membahas maksud dari rencana strategis daerah, yaitu ada 3 poin. Poin yang pertama, sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja di SKPD dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Maksud dari yang kedua ada sebagai kerangka dasar bagi SKPD dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Dan maksud yang terakhir yaitu sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur. Adapun tujuan dari rencana strategis daerah sudah dibahas di slide sebelumnya. Di sini kita bisa melihat ada 4 poin. Nah, selanjutnya ada manfaat dari rencana strategis daerah, yaitu di sini penyusunan Renstra atau strategi planning tentunya memiliki manfaat bagi sebuah organisasi, yaitu manfaat yang pertama dapat memberikan kerangka dasar bagi perencana lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur. Manfaat yang kedua yang dapat dirasakan yaitu Renstra digunakan sebagai titik permulaan bagi penilai kegiatan manajer dan organisasi. Manfaat yang ketiga ada Renstra membantu suatu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif. Manfaat yang keempat dapat memperjelas arah masa depan organisasi. Manfaat yang kelima menciptakan prioritas. Manfaat yang keenam ada dapat membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan. Dan manfaat yang terakhir yang dirasakan oleh pihak organisasi yaitu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di pertemuan kali ini tentang rencana strategis daerah. Cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.